Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang kami cintai, alhamdulillah, pada saat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membicarakan satu kejadian dahsyat luar biasa, yaitu penurunan wahyu, nuzulul Quran, pedoman kita, Al-Quran pembimbing kita, Al-Quran yang harus kita jadikan sebagai undang-undang di dalam hidup kita. Perlu kita ingat memang kisah nuzulul Quran. Perlunya kita untuk sambung kepada Allah dengan Al-Quran. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah larangan Allah, dan disitulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah Allah menyebut orang-orang yang Allah cintai, dan disitu juga Allah menyebut orang-orang yang Allah benci, agar kita bisa memilih, pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah, pengen menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah atau pengen menjadi orang yang dihinakan oleh Allah. Semuanya contoh ini ada di dalam Al-Quran. Kemuliaan di dalam Al-Quran, kemuliaan hidup sesungguhnya adalah di saat orang berpegang kepada Al-Quran. Nuzulul Quran. Kalau berbicara tentang nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran seperti yang disebutkan oleh para ulama tafsir dan usul tafsir. Nuzulul Quran ada 3 macam. Yang pertama, turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfud. Turun Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfud. Dan ini hanya Allah yang tahu, dan apa Lauhul Mahfud itu pun hanya Allah yang tahu. Kemudian ada nuzulul Quran yang kedua, yaitu dari Lauhul Mahfud ke sama'id dunya, ke langit dunia, yaitu pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan yaitu pada malam 17 Ramadan. Ini adalah nuzulul Quran duf'atan wahidatan. Turunnya Al-Quran penuh utuh 30 juz, yaitu ke langit bumi, ke langit dunia. Ke langit dunia diturunkan oleh Allah secara serentak. Dan setelah itu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, ini turun yang ketiga, sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan, tuntutan zaman itu. Kebutuhan apa? Maka Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit dengan tujuan hikmah yang sangat banyak. Diturunkan oleh Allah dengan sedikit demi sedikit karena ada yang dituju di situ, untuk mempermudah bagi kita untuk menjalankannya, dan agar lebih kuat untuk bisa dihafal dan sebagainya. Ini adalah Al-Quran turun. Jadi ini adalah sejarah nuzulul Quran. Dan apa perlu kita membahas ini? Yang perlu kita bahas adalah bukan turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfud atau turunnya Al-Quran ke sama'id dunya, ke langit dunia. Bukan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, karena ini semuanya adalah sudah beres. Akan tapi turun yang keempat, inilah yang harus kita bicarakan, yaitu turunnya Al-Quran ke hati kita masing-masing. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Sudahkah Al-Quran kita turunkan di hati kita? Jangan sampai kita ini orang yang hanya membaca Al-Quran, ternyata hanya di lidah. Nabi Muhammad pernah menyebut ada orang bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, akan tapi tidak melewati tenggorokannya, karena ilmunya hanya ilmu otak saja, tidak sampai turun ke hati. Maka Al-Quran tidak akan memberi manfaat, tidak akan bermanfaat untuknya. Bahkan itulah yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran justru akan mengutuknya, mengutuk orang yang hanya menghafal Al-Quran, ilmunya hanya ilmu dhahir. Ilmu Al-Quran hafal, tapi bagaimana hukum Al-Quran tidak mengerti, barangkali sombong dengan Al-Qurannya itu. Akan tetapi yang harus kita mengerti bahwa Quran turun di hati kita, ini yang penting. Wahai para pedagang, wahai para ustadz, wahai para pejabat, wahai para fakir, maka ketahuilah Al-Quran harus turun di hati kita. Al-Quran harus turun di hati kita. Di saat Anda menjadi orang kaya raya, bukan berarti Anda tidak bisa menjadi kekasih Allah. Asalkan Al-Quran bisa turun di hati Anda, Anda menjadi orang kaya raya yang dicintai oleh Allah. Sadarlah dengan Al-Quran, sadarlah bahwasanya Anda punya kewajiban, dan Al-Quran itulah yang akan menjelaskan. Anda wahai pejabat, Anda pun harus menurunkan Al-Quran di hati Anda. Dan para ustadz pun harus lebih banyak, lebih sering. Ustadz harus bagi suri teladan.
Ustadz harus lebih perhatian kepada turunnya Al-Quran ke dalam dirinya sendiri. Jangan sampai nanti Ustadz ini adalah pintar mengucapkan kalimat Al-Quran, ternyata ia seperti yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata berada di dalam neraka. Ilmunya hanya ilmu lidah, ilmunya hanya ilmu omongan saja, akan tapi dirinya sendiri tidak pernah hatinya dimasuki oleh Al-Quran, hatinya tidak pernah singgah Al-Quran di situ. Maka ayo, yang fakir Al-Quran turunkan di hati. Kalau orang yang punya Al-Quran di hatinya, Al-Quran ada di hatinya, Al-Quran subur di dalam hatinya, maka lihat urusannya kepada Allah akan indah. Di dalam urusan ibadah dia sangat kuat ibadah, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan urusan kepada sesama. Maka ketahuilah, orang yang akhlaknya Al-Quran akan baik dengan tetangga. Orang yang akhlaknya Al-Quran akan mudah santun kepada fakir miskin. Orang yang akhlaknya Al-Quran akan kasih sayang kepada rakyat. Orang yang akhlaknya Al-Quran tidak akan mau melakukan kezaliman. Orang yang akhlaknya Al-Quran tidak akan dia putus asa dengan kefakirannya. Orang yang akhlaknya Al-Quran akan membangun kehidupan dalam kebersamaan ini adalah karena dengan keindahan, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran harus tumbuh, harus hadir, harus turun di hati kita. Jangan sampai kita hanya pandai mengungkap kalimat nuzulul Quran. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu sudah selesai, dan Nabi Muhammad adalah orang paling dekat dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh Siti Aisyah bahwasanya khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau berbicara tentang sejarah nuzulul Quran, semuanya urusan beres. Artinya itu cerita yang sudah beres. Akan tapi kita semua masing-masing dari kita harus berpikir, sudahkah Al-Quran turun di hati kita? Jangan sampai Al-Quran hanya di mulut, jangan sampai Al-Quran hanya di otak kita. Hati yang menginsafi perlunya kita kepada Al-Quran. Di situ diperintahkan kita untuk solat, sudahkah kita solat? Di situ diperintahkan kita untuk puasa, sudahkah kita puasa? Di situ kita diperintahkan untuk zakat, sudahkah kita membayar zakat? Dan sebagainya. Al-Quran harus turun di hati kita. Itulah nuzul Quran yang hakiki, itulah nuzul Quran yang sebenarnya. Maka di bulan suci Ramadan, khususnya di hari 17 ini, maka marilah kita berusaha untuk benar-benar menghadirkan Al-Quran di hati kita. Kita insafi, ketahuilah, jangan sampai Al-Quran mengutuk kita. Al-Quran sudah turun kepada umat Nabi Muhammad, tetapi ternyata semuanya hanya di otaknya, semuanya hanya di lidahnya, tidak masuk ke hatinya, dan ini adalah umat terkutuk. Semoga kita diselamatkan dari umat yang terkutuk. Semoga kita diselamatkan dari manusia-manusia terkutuk, yaitu manusia yang mengerti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan Al-Quran benar turun di hati kita masing-masing. Semoga Allah memuliakan kita dengan Al-Quran, merahmati kita dengan Al-Quran, menyelamatkan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan Al-Quran di hati kita. Semoga Allah memudahkan turunnya Al-Quran di hati kita, di hati masyarakat kita, tetangga kita, teman kita, atasan kita, bawahan kita, rakyat kita, dan sebagainya. Ini saja, mohon maaf dan yang sebanyak-banyaknya, dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.